masuk ke yang pertama. Jadi yang pertama itu adalah niat. Nah ini ada banyak perbedaan ini nanti yang akan dibahas. Dalilnya sama, tapi penafsiran dari para ulama berbeda-beda. Dan harapannya nanti ketika kita sudah tahu, jangan mudah menyalahkan dengan yang berbeda dengan kita. Oh ini gak bener ini, jangan. Karena setiap yang dilakukan oleh orang-orang mungkin itu punya rujukan yang mungkin tidak kita ketahui. Dalilnya sama tentang niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan itu tergantung pada niat, dan setiap orang akan melakukan sesuai dengan yang diniatkan. Jadi kalau misalkan kita nggak pakai niat ketika sholat, cuma gerakan-gerakan sholat, maka itu tidak disebut sholat, hanya disebut sebagai olahraga yang gerakannya mirip dengan sholat. Termasuk wudhu, kalau misalkan di dalamnya tidak disertai niat, itu maka cuma dianggap cuci muka, cuci tangan, usap kepala, cuci kaki. Makanya niat itu penting. Kenapa? Syarat sahnya dari sebuah amalan adalah niat. Pertanyaannya, bapak dan ibu ketika sholat niatnya kapan? Sebelum takbir, saat takbir, atau setelah takbir, atau pas berangkat dari rumah? Berangkat dari rumah, satu. Ada lagi? Pas takbir, ada lagi? Loh, sudah ada perbedaan ini. Ayo, sebelum takbir, ada lagi? Gak usah sholat Ustaz, bingung. Jangan ya. Nah ini ternyata ada rujukannya masing-masing. Yang pertama, ada yang mengatakan tadi bareng dengan takbir. Apakah ada rujukannya? Ada. Dan ini adalah mazhab Syafi'i yang mengatakan orang niat itu berbarengan dengan takbir. Mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki. Jadi ulama mazhab Syafi'i itu mengatakan definisi niat, an-niyatu wa hiya qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi wa mahalluha al-qalbu. Niat itu adalah menyengaja melakukan sesuatu berbarengan dengan perbuatan, dan tempatnya di dalam hati. Lintaskan dalam hati. Karena sholat itu adalah diawali dengan takbiratul ihram, maka ketika takbiratul ihram Allahu Akbar, lintaskan langsung. Cuma lintaskan, saya sholat fardhu duhur, cukup. Itu kalau mazhab Syafi'i. Tapi jangan nyalahkan orang lain. Susah Ustadz kalau pakai mazhab itu, saya biasanya sebelum. Nanti ada dalilnya. Intinya apa? Ojo sampai nyalah-nyalahkan. Ini saya tunjukkan ya, biar kita sama-sama tahu dan kita tidak mudah menyalahkan. Kalau mazhab Syafi'i, tempatnya di dalam hati berbarengan dengan takbir. Wat talaffudzu biha sunnatun, melafalkan hukumnya sunnah, itu mazhab Syafi'i. Makanya kalau ada saudara-saudara kita yang pakai usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala, itu berarti pakai pendapatnya Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i. Kalau usollinya dilakukan sebelum takbir, usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala, ini hukumnya sunnah. Gak pakai usolli gak apa-apa kalau dalam mazhab Syafi'i, gak wajib ini, tapi boleh dibaca kalau dalam mazhab Syafi'i. Yang wajib ketika takbiratul ihram Allahu Akbar, ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, lintaskan sholat apa yang kamu lakukan. Saya sholat fardhu duhur. Allahu Akbar, tidak boleh dilakukan sebelumnya, tidak boleh dilakukan setelah takbir, tapi muqtarinan bi fi'lihi, berbarengan dengan takbir. Itu mazhab Syafi'i. Ada yang mengamalkan seperti itu, Pak? Bapak, ya. Ada lagi? Nah, Bapak lagi. Berarti itu mengamalkan mazhab Syafi'i. Bagaimana dengan pendapat yang lain? Nah ini, kalau mazhab yang lain seperti mazhab Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal, yajuzu an tataqaddama an-niyyah 'ala at-takbir bi zamanin yasirin bihaitsu la ya'ridu syaghilun 'anis shalah. Niat itu diperbolehkan mendahului sebentar sebelum takbir sekiranya tidak ada hal yang mengalihkan perhatian dari sholat. Jadi niatnya sebelum takbir. Kalau mazhab Hambali, di dalam hati, nggak perlu dilafalkan, langsung
dalam hatinya, saya sholat fardhu duhur, Allahu Akbar. Makanya kalau di Mekah Madinah, karena di Mekah Madinah itu cenderung ke mazhab Hambali, biasanya takbirnya cepat, betul? Karena niatnya yang dilintaskan dalam hati itu sebelum takbir. Syekh Sudes, ya, Allahu Akbar, langsung. Kenapa? Niatnya sebelum takbir. Berarti yang paling betul itu Ustaz. Loh, enggak. Itu karena mengikuti mazhab Hambali. Nah kalau di Indonesia mengikuti mazhab Syafi'i bareng, makanya kadang-kadang di kampung-kampung ada yang sampai panjang. Pernah Allah 1 tahun kemudian, itu kelamaan ya. Jangan lama-lama juga. Cukup saya sholat fardhu duhur itu sudah cukup. Ada lagi mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi ini lebih keren lagi ya. Kalau mazhab Hanafi, orang yang keluar dari rumah, sudah dari rumah ingin ke masjid mau sholat maghrib, itu sudah dikatakan niat. Gimana? Saya mau berangkat ke masjid mau sholat maghrib, mengeluarkan sepeda motor, itu sudah dikatakan niat. Makanya ketika sholat gak perlu lafadz, gak perlu bareng, langsung Allahu Akbar, karena sudah dikatakan niat. Dan dalilnya juga ada, idza kharaja min manzilihi qasidan salat adz-dzuhri ma'al imam fantaha ilaihi wa huwa fis salati fadakhala ma'ahu fiha wa lam yahdurhu annaha tilkas shalah ajza'ahu. Apabila seorang keluar dari rumahnya menuju sholat duhur bersama imam, sementara dia sampai saat imam sudah berada dalam sholat, kemudian dia langsung masuk sholat bersama imam tanpa mengingat niatnya, maka itu sudah cukup ya. Yang penting kita sudah gerak mau ke masjid, sholatnya ya duhur, wes Allahu Akbar. Ini perbedaan di antara para ulama. Hadisnya sama tapi beda penafsirannya. Hadisnya sama, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Cuma penafsirannya, kalau mazhab Syafi'i, mazhab Maliki bareng dengan takbir Allahu Akbar. Kalau mazhab Hambali sebelum takbir Allahu Akbar. Mazhab Hanafi sebelum takbir boleh, orang yang baru keluar dari rumah itu sudah dikatakan juga niat. Itu diantara perbedaan para ulama. Nah harapan kita kalau beda antara ini gak apa-apa ya, jangan sampai menyalahkan. Intinya apa? Berbeda boleh, yang tidak boleh itu berpecah belah. Makanya ada semboyan di negara kita, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Insya Allah adem kalau misalkan saling menghormati. Oh yang ini kunut, gak apa-apa. Oh ini gak kunut, gak apa-apa. Yang salah yang gak sholat subuh, selesai. Oh ini pakai zikir bareng, gak apa-apa. Oh ini zikirnya sendiri-sendiri, gak apa-apa. Dilihat yang persamaannya saja. Oh yang penting sama-sama zikir. Yang kurang benar kalau habis sholat langsung pulang gak pakai zikir. Itu insya Allah adem kalau seperti itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sampai di sini ada pertanyaan? Monggo silahkan. Iya. Nah, saya sebagai orang awam itu ikut mazhab yang mana? Terus nanti kalau seandainya niatnya tuh pakai mazhab yang Syafi'i, tapi nanti pendapatnya pakai mazhab Hambali misalnya, campur-campur ya, kayak nasi campur. Ya, ini pertanyaan bagus ini. Dan banyak ditanya di mana-mana. Ustadz, enaknya itu pakai mazhab apa? Nah, jadi kalau mazhab saya tidak boleh memaksakan. Enaknya yang paling benar itu mazhab Syafi'i. Ya nggak boleh. Berarti kita secara tidak langsung nyalahkan mazhab Hambali, mazhab Maliki, mazhab Hanafi. Loh, emang Anda siapa nyalahkan mazhab yang lain? Kan kayak gitu. Tinggal dipilih salah satu dari 4 mazhab, kita lebih srek yang mana. Dan kalau kita misalkan saya lebih srek mazhab Hambali, saya niatnya sebelum takbir lebih enak, lebih srek, ya sudah satu paket lakukan mazhab Hambali. Karena ada istilah dari ulama namanya talfik. Talfik itu mencampur adukkan mazhab. Ya, saya wudhunya ikut mazhab Syafi'i. Ya, mazhab Syafi'i itu gampang cara wudhunya, ngusap sebagian dari kepala itu sah. Satu helai sah. Itu mazhab
Syafi'i. Cuma batal wudunya susah. Nyentuh istri sengaja nggak sengaja batal kalau dalam mazhab Syafi'i. Itu istri sendiri. Bayangkan kalau yang disentuh istrinya tetangga, itu tambah parah, kurang ajar. Mazhab Syafi'i. Jadi disentuh syahwat gak syahwat batal. Tapi cara wudunya gampang. Yang gak batal itu kalau yang disentuh kuku, kalau mazhab Syafi'i. Terus rambut, kuku, rambut, apa lagi? Kuku, apa? Rambut, gigi. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, misalkan saya wudunya mazhab Syafi'i, berarti batal wudunya ikut mazhab Syafi'i. Kalau mau berangkat kerja punya wudu, ya gak boleh nyentuh, batal. Biar gak batal gimana? Diketok giginya. Assalamualaikum. Ya tapi kan gak enak ngono ya. Nah, jadi ada caranya mudah, tapi ada yang sulitnya. Termasuk mazhab Maliki, wudunya itu susah. Cuma batal wudunya gampang. Wudunya gimana? Harus yang diusap seluruh kepala. Yang diusap seluruh kepala. Kalau cuma sebagian kayak mazhab Syafi'i tidak sah. Dan ketika membasuh wajah harus digosok. Ad-dalquh namanya. Tangan itu harus menggosok. Kalau mazhab Syafi'i sunnah ini. Tapi batal wudunya gampang. Kesentuh istri yang penting gak syahwat tidak batal. Nah, yang gak boleh itu campur aduk. Saya wudunya yang gampang aja wis. Mazhab Syafi'i ngusap sebagian, batal wudunya tak ikuti mazhab Maliki. Lah coba bayangkan nanti kalau di depan Allah terus ditanya, kamu cara wudu kayak gitu, dari mana kamu? Terus kita jawab, loh saya ikut mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i ngomong, saya nggak ngajari kayak gitu, batal wudu saya ya kayak gini. Gak tanggung jawab nanti. Sedangkan ulama mujtahid itu ada legalitas dari Rasulullah. Jadi gak dosa kalau seandainya imam mujtahid berfatwa terus salah, gak dosa. Kenapa? Ini hadis sahih dikatakan man ijtahada fa asaba falahu ajrani wa man ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahidun. Kalau ada mujtahid dia berijtihad, berpendapat dan betul, dapat 2 pahala. Kalau ada mujtahid dia berijtihad, dia berpendapat dan salah, dapat 1 pahala. Gak ada yang terus dikatakan salah, sesat, masuk neraka. Enggak. Makanya pilih salah satu, insya Allah itu semuanya merujuk pada Al-Quran. Ya, yang mungkin kita aja yang gak nyampe, iki opo kok bisa gini. Nah, mungkin kita aja yang gak nyampe karena ilmunya kita. Gitu Pak Ge? Mudah-mudahan difahami. Ada lagi pertanyaan? Monggo. Yang mana dulu ini? Ibu dulu, monggo, silakan. Iya. Ya, pertanyaan bagus. Sekarang, ya, padahal kita belum bahas masalah fikih wudu, ya, tapi pertanyaan ke wudu, tapi nggak apa-apa. Tapi nanti akan ada pembahasan khusus masalah wudu setelah ini selesai. Oke, tentang wudu, kalau misalkan di tempat umum terbuka, kalau di kamar mandi aman, ya, karena dibuka hijab, nggak ada yang melihat auratnya. Tapi yang masalah kalau misalkan tempat umum, ya, namanya perempuan dikatakan auratul mar'ati jami'u badaniha. Auratnya perempuan semua badan. Ya, maka tetap tidak boleh ngelepas jilbab. Kelihatan rambut, maka kelihatan auratnya tetap hukumnya haram. Maka kalau ibu misalkan mengamalkan mazhab Syafi'i, cukup kepalanya, tangannya dibasahi, sentuhkan di sebagian kepalanya, itu sudah sah. Yang penting jangan sampai dikeluarkan rambutnya, karena itu hukumnya haram, karena termasuk aurat. Jadi aurat itu jami'u badaniha, semua badan. Yang jadi pertanyaan, suara wanita aurat atau tidak? Berarti ibu tadi yang ngomong dosa, karena aurat. Ayo, iki kita pikir secara logis dan pakai dalil. Suara wanita aurat atau tidak? Kalau aurat, ibu yang ngomong tadi haram, dosa. Kalau misalkan aurat, gak mungkin Sayyidah Aisyah meriwayatkan hadis, pasti menang. Tapi
Pada kenyataannya Sayyidah Aisyah meriwayatkan hadis dari Aisyah, tahu kan? An Aisyah dari Aisyah. Artinya apa? Para ulama mengatakan sautul mar'ati laisa bi auratin. Apa? Suaranya wanita tidak termasuk aurat. Cuma akan menjadi dosa jika sampai menimbulkan fitnah. Ada wanita nyanyi-nyanyi, dilenggak-lenggokkan, membuat syahwatnya para laki-laki muncul, itu baru haram, bukan karena auratnya, tapi karena menimbulkan fitnahnya. Nah, tapi kalau bertanya biasa, kan nggak menimbulkan aurat, nggak menimbulkan apa? Fitnah. Ada nggak yang syahwat? Nggak ada kan? Bukan aurat. Nah, ini ada pembahasannya. Oke, yang pertama. Yang kedua, posisi takbir. Nah, ini saya munculkan. Jadi ini baru masuk niat, kita belum masuk takbiratul ihram, tapi karena ditanya langsung kita keluarkan. Jadi posisi takbir ada dalilnya. Dalil yang pertama adalah diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Qultu la anzuranna ila salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kaifa yusalli. Qala faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fastaqbala al-qiblah fakabbara farafa'a yadayhi hatta hadata udhunayhi. Sungguh aku melihat bagaimana Rasulullah mengerjakan sholat. Rasulullah berdiri menghadap kiblat, kemudian bertakbir, mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua telinga. Cara pertama, sejajar dengan kedua telinga. Tepatnya di mana? Tepatnya ini. Fis sholati ila sahmati udhunai, sejajar dengan cuping telinga. Ini cara pertama. Jadi tidak seperti ini, Bu. Banyak yang kayak gini. Allah, betul? Ada kan? Allah, kurang tepat. Hadapkan ke kiblat, tidak rapat, tidak terlalu mekar, tapi yang sedang-sedang saja. Allahu Akbar. Cara pertama. Cara yang kedua, boleh. Nah, ini yang cara pertama contohnya. Kalau bapak-bapak gagah, ketiak jangan dijepit. Allahu Akbar. Hadap ke kiblat. Kalau ibu-ibu agak rapat, ketiaknya ditutup. Allahu Akbar, agak rapat. Yang kedua, nah ini ibu-ibu ya. Yang kedua adalah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi idza iftataha shalah. Rasulullah mengangkat kedua tangannya setinggi pundak ketika memulai salat. Cara kedua. Allahu Akbar. Jadi dua-duanya ada dalilnya, boleh lurus telinga, boleh di depan dada. Kalau kita bermazhab Syafi'i lurus telinga, kalau bermazhab Hambali di depan dada, dan semuanya sama-sama sah. Nggih Bu, nggih? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, ini 4 mazhab. Yang enggak boleh kayak gini, Pak, nggih? Enggak ada. Enggak ada contohnya, dan enggak boleh kayak gini. Apalagi ketinggian enggak boleh. Nggih, itu salah satu contoh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan yang lain? Monggo, Bapak, Bah, monggo Bah, silakan. Ada beberapa mazhab. Kata kita terhadap sesuatu itu awalnya Syafi'i, Hanafi, gimana itu? Enggak hafal kata-kata. Enggak hafal ya. Ya. Jadi kalau cuma sunnah itu tidak masalah, tidak terpengaruh. Ya, seperti mengangkat tangan, ini hukumnya sunnah. Yang wajib itu Allahu Akbarnya. Ngangkat tangan, makanya kalau misalkan kita lurus telinga, gak apa-apa. Ini sunnah soalnya. Lurus dada, gak apa-apa. Meskipun ini mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Yang gak boleh kalau berhubungan dengan rukun. Kalau rukun, mazhab Syafi'i itu wajib membaca Fatihah contohnya. La sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat seseorang tanpa membaca Al-Fatihah. Kalau mazhab Hanafi gak wajib baca Fatihah, boleh ma tayassaru minal Qur'an. Yang penting baca Al-Qur'an apa saja yang mudah. Mazhab Hanafi. Nah, kita pakai mazhab Syafi'i tapi gak baca Fatihah. Nah, ini yang gak boleh karena sama-sama rukun. Masalah rukun. Jadi kalau Syafi'i Fatihah wajib dibaca. Tapi Hanafi gak wajib, bebas. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar, sah. Itu mazhab Hanafi. Nah, tapi kalau mazhab Syafi'i tidak sah, harus ada Al-Fatihahnya. Jadi yang nggak boleh nyampur aduk itu kalau masalah rukun. Makanya nanti kita kan belajar rukunnya apa, sunnahnya apa,
wis lakukan semuanya, insya Allah nanti menjadi sah. Gunanya kita belajar supaya kita tahu mana yang rukun, mana yang sunnah. Ini waktunya habis, dilanjut atau stop ini? Hah? Stop G? Hah? Masih berapa menit? Ada pertanyaan? Kalau ada monggo, gak apa-apa. Ada? Oh, nunggu komat ya. Oke, ada pertanyaan? Siap. Kalau bunyi, gak pakai azan berarti. Gak apa-apa ya. Monggo, monggo. 5 menit lagi masih. Ada pertanyaan? Ibu-ibu, pertanyaannya bebas. Ini cuma tema besarnya sholat, babnya niat masih. Nanti akan masuk cara sendekapnya, apakah di antara pusar dan dada, apakah di bawah pusar, apakah di atas dada, kan macam-macam. Itu nanti akan kita bahas. Apakah perlu diputar ya? Itu di desa-desa ada yang pakai diputar. Ada yang pernah lihat Pak? Allahu Akbar. Ada yang sampai diputar. Untungnya cuma diputar, nggak pakai dijilat, dicelupin, ya. Itu bisa-bisa jadi iklan, ya. Ada pertanyaan? Monggo. Kayaknya sudah jelas ini ya. Oke. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan bermanfaat. Insya Allah kita lanjutkan ke gerakan-gerakan berikutnya di pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.